Awal tahun 1960-an adalah era yang sangat menentukan bagi Indonesia. Era ini menjadi saksi bagaimana Indonesia berjuang untuk mendefinisikan dirinya di mata dunia. Sebuah bangsa yang masih bersemangat membentuk jati dirinya setelah meraih kemerdekaan, mencari identitas yang unik dan relevan. Di tengah pusaran perubahan ini, tampil visi demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Sebuah gagasan yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa di bawah satu payung ideologi. Lebih jauh, visi ini juga berambisi untuk menegaskan posisi Indonesia yang strategis dan berpengaruh di panggung dunia. Kemenangan gemilang dalam merebut kembali Irian Barat dari penjajahan Belanda menjadi simbol persatuan. Momen bersejarah ini memicu gelombang kebanggaan nasional yang membara di seluruh negeri. Tetapi di balik euforia tersebut, kesulitan ekonomi yang mendalam dan ketegangan politik yang membara mengintai. Dalam situasi yang kompleks ini, Soekarno berusaha menyeimbangkan. Ia harus mengakomodasi kepentingan kaum nasionalis yang gigih, aspirasi kelompok agama yang beragam, serta pengaruh partai komunis yang sedang naik daun dengan cepat. Untuk mencapai stabilitas, Soekarno menggunakan kebijakan luar negeri yang aktif. Tujuannya adalah untuk menggalang dukungan internasional, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari perselisihan internal yang berpotensi memecah belah. Campuran unik antara kebanggaan nasional, perjuangan ekonomi, dan kecurigaan politik yang mendalam ini. Semuanya kemudian menjadi panggung yang siap untuk konfrontasi Indonesia berikutnya. Sebuah ujian berat yang akan menguji persatuan bangsa dan tekadnya untuk bertahan dalam badai sejarah. Rencana Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia mengkhawatirkan Jakarta. Soekarno melihatnya sebagai rencana neokolonial. Cara bagi Inggris untuk mempertahankan pengaruh dengan menciptakan negara boneka di ambang pintu Indonesia. Dimasukkannya Kalimantan Utara dan Sarawak yang berbatasan dengan Indonesia, meningkatkan ketakutan akan pengepungan. Retorika anti-imperialis Soekarno bergema di kalangan rakyat Indonesia yang memandang pembentukan Malaysia sebagai ancaman langsung terhadap revolusi mereka. Keberatan Indonesia diabaikan, memicu kemarahan dan rasa pengkhianatan. Panggung telah diatur untuk konfrontasi, saat Indonesia bersiap untuk menantang apa yang dilihatnya sebagai tatanan kolonial baru. Ketegangan mencapai titik didih ketika Malaysia secara resmi diproklamasikan pada tahun 1963. Proklamasi ini dilakukan meskipun ada protes keras dan keberatan dari Indonesia, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Gelombang demonstrasi anti-Malaysia melanda Jakarta, dengan massa turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan mereka. Kedutaan Besar Inggris, sebagai simbol dukungan Barat terhadap Malaysia, diserang oleh para demonstran yang marah. Sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan, hubungan diplomatik antara kedua negara dengan berat hati diputus. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno dengan karisma dan pengaruhnya yang besar, menggalang seluruh bangsa. Ia menyerukan Komando Dwi Koranya, sebuah perintah untuk memperkuat revolusi Indonesia, dan secara aktif membantu perjuangan untuk membubarkan Malaysia. Pidatonya yang menggebu-gebu dan penuh semangat, Big Hatch, berhasil mengubah perselisihan yang kompleks menjadi semacam perang salib nasional yang membangkitkan semangat patriotisme di seluruh negeri. Soekarno berhasil menyatukan rakyat Indonesia di bawah satu slogan yang kuat dan provokatif. Ganyang Malaysia, hancurkan Malaysia. Konflik itu secara efektif dibingkai sebagai perjuangan suci melawan imperialisme dan kolonialisme baru, bukan sebagai permusuhan terhadap rakyat Malaysia itu sendiri. Seruan Soekarno yang berani memobilisasi bangsa secara keseluruhan, mengubah Dwi Kora menjadi seruan yang bergema untuk bertindak dan berkorban demi tujuan yang lebih besar. Dengan semangat yang baru ditemukan, Indonesia kini sepenuhnya berkomitmen pada kampanye konfrontasi yang akan membentuk takdirnya di panggung dunia. Dengan Dwi Kora, Indonesia beralih dari protes ke tindakan meluncurkan konfrontasi. Alih-alih perang skala penuh, Indonesia mengirim tentara dan sukarelawan untuk menyusup ke Kalimantan Malaysia, bertujuan untuk mengacaukan federasi baru. Hutan lebat menjadi medan perang untuk serangan dan sabotas, tetapi pasukan Malaysia dan Persemakmuran terbukti tangguh. Upaya untuk memicu pemberontakan di Malaysia gagal, penduduk setempat tetap setia kepada pemerintah mereka. Konflik berlarut-larut, menguras sumber daya dan moral, saat strategi Indonesia goyah. Keunggulan Persemakmuran dalam logistik dan intelijen berhasil mengatasi ancaman tersebut. Perang menjadi kebuntuan yang mahal,
tanpa kemenangan yang jelas di depan mata. Pada awalnya, kampanye Dwi Kora dan konfrontasi membangkitkan gelombang kebanggaan nasional di seluruh Indonesia. Semangat persatuan berkobar, dan bangsa ini bersatu di bawah panji tujuan bersama. Semangat sukarela tumbuh subur, dengan warga dari semua lapisan masyarakat yang ingin berkontribusi pada perjuangan nasional. Mereka percaya pada cita-cita yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi euforia itu berumur pendek, karena kecaman internasional mulai meningkat, dan tekanan ekonomi yang berat segera menyusul. Isolasi menghantui Indonesia. Negara-negara barat secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Malaysia, memberikan bantuan politik dan militer. Hal ini secara efektif mengisolasi Indonesia di panggung dunia, dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah parah. Sumber daya menipis, dan masa depan tampak suram. Konflik itu sendiri berakhir bukan di medan perang yang berlumuran darah, tetapi setelah kudeta yang gagal dan penuh gejolak pada tahun 1965, sebuah peristiwa penting yang mengubah arah bangsa. Kudeta ini mengalihkan kekuasaan secara dramatis dari tangan Soekarno ke Soeharto, menandai era baru dalam politik Indonesia. Rezim baru, yang dipimpin oleh Soeharto dengan cepat memprioritaskan stabilitas politik dan perdamaian regional di atas segalanya. Pemerintah dengan cepat mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri konfrontasi yang melelahkan. Pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani Perjanjian Jakarta, sebuah tonggak penting dalam hubungan bilateral. Perjanjian ini secara efektif menutup babak yang bergejolak, dan membuka jalan bagi era kerjasama dan saling pengertian. Kampanye Dwi Kora tetap menjadi pelajaran yang kuat dan abadi, tentang biaya yang mahal dari semangat revolusioner yang tidak terkendali. Ini juga berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang nilai yang tak ternilai dari kerjasama regional dan diplomasi yang sabar. Dari abu konfrontasi yang berapi-api dan memecah belah, Indonesia muncul dengan fokus yang diperbarui dan lebih kuat pada perdamaian abadi dan persatuan yang bermakna di seluruh Asia Tenggara.